Bagaimana kita bisa sukses sebagai petani Bapak Ibu, kalau pengetahuan dasar saja, pengetahuan basic saja kita tidak tahu, dan tidak kita pahami. Pengetahuan basic dalam hal apa, Bapak Ibu? Di kolom komentar kalau Bapak Ibu baca, banyak sekali yang masih bertanya cara pengaplikasian pupuk ini gimana Pak? Dispraykah, disemprotkah, dikocorkah, ditaburkah, dibenamkankah atau bagaimana caranya? Bapak Ibu, kalau cara pengaplikasian pupuk itu pengetahuan dasar, itu pengetahuan basic, itu ilmu standar dan seharusnya tidak perlu ada pertanyaan seperti itu lagi. Kenapa tidak boleh ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu? Karena itu pertanyaan standar, pertanyaan basic, pertanyaan dasar Bapak Ibu. Dan hari ini, kita seharusnya masuk pada peracikan pupuk untuk tanaman jangka pendek maupun tanaman jangka panjang, tapi saya cancel itu karena untuk apa kita meracik, untuk apa kita cari pupuk yang tepat, untuk apa kita berpikir, kuras tenaga, kuras energi, kuras otak untuk kita bisa dapatkan pupuk yang murah tetapi kita bisa mendapatkan hasil yang memuaskan, untuk apa kita hitung-hitung itu kalau basic dasar saja kita tidak paham betul. Jadi mulai hari ini Bapak Ibu, yang mendengarkan informasi dari saya ini, mulai saat ini kita sepakat untuk jangan lagi menanyakan cara pengaplikasian pupuk, itu nanti kita ditertawakan, karena itu ilmu dasar. Pengaplikasian pupuk ini Bapak Ibu ada 3 ya, pertama dispray atau disemprotkan, semprot itu pasti ke daun. Yang kedua kocor, pupuk-pupuk atau butiran atau granul dilarutkan ke dalam air sesuai dengan dosis dan takarannya, lalu diaplikasikan dengan cara kocor atau disiram pada pokok tanaman. Kemudian yang ketiga adalah ditabur, tabur ini tidak boleh kita sebar saja seperti kasih makan ayam. Saya lihat banyak orang yang sebar-sebar seperti itu kalau bisa dibenamkan ya dimasukkan ke dalam tanah, supaya apa? Supaya dia tidak menguap, apalagi pupuk-pupuk yang sifatnya itu kalium, sifatnya itu nitrogen, amonium, nitrat, magnesium, seperti sulfur yang sifatnya mengkristal seperti itu, pupuk itu cepat menguap dilempar begitu aja dia menguap, dia terkena cahaya matahari menguap, terkena hawa panas menguap terkecuali pada sawah, karena sawah itu ada airnya tergenang, jadi ketika pupuk masuk dia akan bercampur ke situ dan dia meresap masuk ke dalam akar, tapi kalau lahan kita lahan kering kita tabur buang-buang uang namanya. Oke kita mulai untuk aplikasi sprayer poin nomor 1. Kemarin ada yang berkomentar begini, katanya, kemarin saya nonton video di channel YouTube sebelah, kalau pemberian pupuk dengan cara spray katanya tidak efektif, hanya buang-buang uang saja. Mulut tanaman itu ada pada akar bukan pada daun, daun itu sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis, melangsungkan proses respirasi dan transpirasi, jadi mana mungkin daun bisa menyerap nutrisi yang kita semprotkan, itu hanya teknik marketing penjual saja supaya pupuknya laku. Nah kalau dipikir secara logika komentar ini ada betulnya juga, namun bukan berarti pupuk yang di-spray itu tidak efektif. Jadi gini Bapak Ibu, pupuk spray atau pupuk daun itu, pertama kali ditemukan oleh ilmuwan Prancis bernama Albert Gris pada tahun 1843, dan mulai diperkenalkan pada praktisi pertanian pada tahun 1909 setelah dilakukannya riset metode ilmiah modern, lalu dinyatakan pupuk spray dapat meningkatkan hasil sebanyak 20%. Selain akar, tanaman itu mampu menyerap nutrisi melalui stomata atau mulut yang ada pada daun, dan memang betul daun itu sebagai tempat fotosintesis respirasi dan transpirasi untuk penguapan, sifatnya itu gas exchange, itu artinya buang oksigen tarik karbon dioksida, buang karbon dioksida tarik oksigen seperti kita bernapas ini, itu disebut gas exchange. Makanya pupuk semprot itu sifatnya pasti mudah terikat oleh udara, agar ketika tanaman sedang melangsungkan respirasi dan transpirasi, itu unsur hara yang terikat oleh udara bisa ikut terserap, ibaratkan manusia diberikan nutrisi melalui dengan cara infus, gitu aja biar lebih mudah dipahami. Selain itu daun juga memiliki kloroplas yang berfungsi untuk mengolah unsur hara. Logikanya begini, Anda mau mempercayai yang mana, seorang YouTubers yang mengatakan bahwa pupuk semprot itu hanya buang-buang uang saja, sedangkan orang tersebut hanya ngebacot menggunakan pikiran tanpa melakukan riset sama sekali. Atau Anda mau mempercayai, para praktisi ilmuwan yang sudah melakukan riset berkali-kali dengan alat canggih sampai kepalanya botak yang sudah pasti menggunakan otak, ilmu pengetahuan, logika, praktek, dan uji coba berkali-kali. Kalau saya sudah pasti lebih mempercayai para praktisi ilmuwan botak ketimbang orang yang hanya sekedar ngebacot. Jadi pupuk semprot itu Bapak Ibu, memang sepenuhnya tidak mampu menggantikan peran akar, namun pupuk semprot bisa lebih cepat diserap oleh tanaman melalui daun ketimbang akar, serta membantu tanaman menumbuhkan tunas lebih cepat, makanya, pupuk semprot itu disebut sebagai pupuk pendamping atau pupuk susulan, untuk menyusul kekurangan nutrisi pada tanaman. Dalam artian, kalau Anda merasa setelah tanaman diberikan pupuk tabur atau kocor tanaman masih kurang produktif, maka, diberikanlah pupuk semprot supaya kebutuhan nutrisinya cepat tersusul. Kalau mau disusul dengan memberikan pupuk tabur takutnya tidak sempat, karena tanaman sudah mulai keluar bakal buah, sedangkan kalau tanaman mau menyerap melalui akar itu prosesnya lama. Makanya tadi saya mengatakan kalau pupuk semprot itu hanya pupuk pendamping, pupuk susulan atau pupuk pelengkap. Dan ingat,
Jangan menggunakan pupuk daun bersamaan dengan pestisida yang mengandung zat pekat, karena itu bisa mengurangi efisiensi pupuk dan juga berdampak buruk ke tanaman. Oke, baik, untuk pengaplikasian pupuk selanjutnya itu masih ada dua cara lagi, yaitu dikocor atau ditabur. Kalau kocor ini bagaimana Pak ceritanya? Kocor ini Bapak Ibu, kalau misalnya tanaman yang Anda budidayakan itu tanaman berumur pendek, ya harus dikocor, karena tanaman umur pendek nggak cocok ditabur pupuk. Bapak Ibu, saya kasih contoh gampang ya, ini saya sering kasih contoh biar Anda paham. Misalnya saya tanam bayam, misalnya saya tanam kangkung atau sawi-sawian dan lain sebagainya, saya tanam sayur-sayuran berumur pendek usia panen 27, 28, 29 hari yang usianya kurang dari 30 hari. Artinya tanaman itu, sayur-sayuran itu, kalau tanaman kita umur pendek tidak sampai 30 hari sudah panen, dia itu butuhnya pupuk yang fresh, yang kita kasih pupuk hari ini, 3 hari ke depan sudah ada dampaknya, sudah ada perubahannya, dia butuh pupuk yang fresh ya, pupuk yang fresh atau pupuk yang sifatnya cepat bereaksi. Pemupukan ini dengan cara apa? Dengan cara kita berikan pupuk yang sifatnya kristal, kalaupun dia granul sifatnya yang larut air seperti NPK Mutiara atau TSP. Nah, pupuk granul yang mudah larut seperti NPK Mutiara misalnya, itu kalau Bapak Ibu aplikasikan secara tabur ya lama terserapnya. Contoh kapan Anda menyiram? Misalnya setiap hari Anda siram di pagi hari atau di sore hari, ketika Anda habis menyiram beberapa jam kemudian tanahnya kering. Nah, apakah pupuknya terserap? Tentu saja tidak. Nanti semua pupuk di tanah akan terserap oleh tanaman ketika dia bercampur dengan air. Karena, ketika akar akan menyerap air disitulah pupuk terikut, jadi Anda jangan pernah berpikir kalau Anda berikan pupuk ke tanaman nanti tanaman akan memakan pupuk. Tidak seperti itu, Anda berikan pupuk ke tanaman cuma lihat ada pupuk tuh, dia nggak bisa ambil, gimana caranya supaya akar bisa ngambil pupuk itu? Ya caranya disiram sehingga tanah itu basah, ketika tanah itu basah akar akan menyerap air, setelah akar menyerap air, partikel-partikel ion-ion pupuk itu menyatu dengan air dan diserap lalu terikut, jadi pada saat akar menyerap air disitulah pupuk terikut unsur haranya. Jadi bukan Anda beri pupuk lalu tanaman itu langsung nyerap unsur hara pupuknya, dia nggak bisa, tanaman bisanya cuman menyerap air. Paham ya? Tanaman tidak menyerap unsur hara atau pupuk, tanaman menyerapnya air, pada saat tanaman menyerap air unsur hara terikut dalam penyerapan itu, paham ya sampai di sini? Nah, itu cara tanaman atau cara akar menyerap nutrisi yang kita berikan. Bapak Ibu, kalau misalnya kita kocor, atau pupuk padat kita cairkan lalu kita aplikasikan berarti tanaman kita itu tanaman yang berumur pendek. Umur pendek dalam hal apa? Tanaman yang 1 bulan sudah dipanen. Kalau pupuknya kita tabur yang butiran granul itu di tanah, pupuknya belum sempat terurai semua sayurnya sudah dipanen, pupuk baru 50% yang diserap. Karena apa? Karena pengaplikasiannya tidak tahu, salah pengaplikasiannya, NPK itu jangan ditabur atau jangan dibenamkan di dalam tanah, tapi dilarutkan dalam air lalu berikan ke tanaman. Karena sayuran ini umurnya hanya 27 hari saja, kalau mau menunggu pupuk yang Anda tabur itu terurai atau hancur, ya dia nggak punya waktu untuk itu. Karena usia 27 hari dia harus dipanen, dia harus keluar dari lahan, sedangkan pupuk granul yang Anda berikan dengan cara tabur itu masih ada di situ, sampai hari panen juga pupuknya masih ada. Makanya banyak sahabat tani yang lain berkomentar begini, saya sudah panen tanaman saya Pak, kok pupuknya masih ada? Ya iyalah tanaman yang Anda tanam itu umur pendek, dia butuh waktu yang cepat untuk makan pupuk, sedangkan Anda beri pupuk yang untuk tanaman tahunan, ya sudah pasti panen pupuknya masih ada di tanah. Seperti itu. Jadi kocor itu Bapak Ibu, kita peruntukan baik kocor itu sifatnya pupuk yang cepat larut, cepat diserap oleh tanaman seperti kristal, maupun pupuk yang sifatnya granul seperti NPK dan lain sebagainya. Intinya kita melihat tanaman yang kita tanam ini, apakah usianya berada di bawah 1 bulan atau di atas 1 tahun, kalau di bawah 1 bulan berikan dalam bentuk cair, dikocor seperti itu ya agar penyerapannya cepat, agar tidak delay, untuk menghindari pupuk belum diserap tanaman sudah panen. Kemudian yang kedua, pupuk kalau kita cairkan lalu kita aplikasikan dengan cara kocor, semua tanaman kita mendapatkan dosis unsur hara atau nutrisi yang sama, berbeda kalau kita berikan dengan cara tabur atau dibenamkan. Kok bisa berbeda Pak? Ya iyalah Bapak Ibu, kita mengaplikasikan pupuk ini pakai filling, misalnya kita mix 3 jenis pupuk, kita campur jadi 1 dalam ember. 1 ember pupuknya tidak dilarutkan, dan 1 ember pupuknya dilarutkan. Lalu kita mau aplikasikan pupuk yang tidak larut ini ke tanaman, itu gimana caranya? Ya kita ambil 1 genggam pupuk, kita tabur di dekat batang tanaman, atau kita sebar seperti lagi memberi makan ayam, itu kalau cara pemupukan manual, asal ditabur-tabur begitu saja. Bapak Ibu tahu nggak, setiap pupuk yang Anda genggam itu dosisnya ke tanaman beda atau sama, ya bedalah, tanaman yang satu mendapatkan dosis nutrisi yang berbeda dengan yang lain. Tetapi kalau pupuknya Anda larutkan dalam air lalu Anda kocor, semua tanaman dapat dosis yang sama, apalagi kalau misalnya dikocor 100 ml per tanaman, ya semua jumlah dosis serapannya sama saat itu juga.
Tidak ada yang lebih, tidak ada juga yang kurang, karena kita tidak pakai feeling di situ melainkan pakai ukuran, jadi pertumbuhannya serempak. Sedangkan kalau kita main tabur pakai manual seperti ini, ada yang dapat, ada juga yang tidak. Kemudian yang berikutnya, kalau kita mau benamkan pupuknya, tanahnya itu kita gali lalu masukkan pupuk ke dalam tanah. Contoh, ini tanaman, kita masukin pupuknya di sini. Akar yang di sini bagaimana? Akar di sini bisa belok untuk makan, di sini enggak. Ya enggak bisa lah Pak. Otomatis akar yang dapat pupuk yang paling banyak yang bagian sini karena pupuk kita benamkan di sini, sedangkan akar yang di sini akan dapat remeh-remehnya saja, serpihan-serpihannya saja, karena yang makan duluan di sini. Jadi bagian akar di sini itu yang kena langsung dengan pupuk, bersentuhan langsung dengan pupuk. Kalau akar yang di sini itu tunggu penyiraman saja, kalau air lari ke sana ya dia makan, kalau enggak ya udah. Nah kalau pupuk ini kita larutkan ke dalam air lalu dikocor, semua akar dapat enggak? Ya semua dapatlah, makanya kocor itu lebih disarankan daripada penaburan dalam artian kalau tanaman itu berumur pendek. Misalnya tanaman berumur sedang atau panjang apa yang kita lakukan, kalau tanaman berumur sedang atau panjang ya pupuknya ditabur, itu sudah pasti. Caranya gimana? Contoh, misalnya tanaman yang umur pendek seperti sayuran yang usianya di bawah 1 bulan atau 27 hari panen, pemupukannya sudah pasti dilakukan dengan cara kocor. Kalau tanaman sayuran-sayuran jangka sedang yang usianya 3 bulan panen seperti brokoli, bisa kita berikan pupuk dengan cara tabur itu di bulan pertama. Di bulan pertama tabur itu nggak apa-apa, kalau Anda malas untuk kocor ya tabur aja di bulan pertama itu boleh, tetapi ketika dia memasuki bulan kedua tidak boleh lagi kita taburkan pupuk yang butirannya keras, karena bulan berikutnya mau panen, pupuknya belum 100% terurai tanamannya sudah dipanen. Jadi sebaiknya di bulan kedua itu kita berikan pupuk dengan cara kocor, karena di bulan ketiga tanaman sudah dipanen. Supaya apa? Supaya nanti kalau panen tidak ada lagi endapan-endapan pupuk di lahan. Jadi kita sebaiknya memberikan pupuk itu sesuai dengan kemampuan tanaman untuk menyerap, agar tidak ada yang berlebihan maupun tidak ada yang kekurangan nutrisi. Kemudian pupuk yang sifatnya kristal yang mudah larut dan mudah diserap, misalnya seperti nitrogen atau urea, Anda berikan hari ini, 3 atau 5 hari itu sudah nampak reaksinya, daunnya sudah mulai hijau, cepat sekali pergerakannya di tanah, cepat pergerakan dalam tubuh tanaman, itu kalau nitrogen. Lalu fosfor dan kalium bagaimana? Fosfor dan kalium lambat. Untuk fosfor dan kalium Anda bisa lihat reaksinya ke tanaman yang umur pendek itu sekitar 1 bulan ke depan. Sampai 1 bulan baru Anda bisa lihat, oh fosfor yang saya berikan 1 bulan yang lalu sudah ada perubahan, oh kalium yang saya berikan 1 bulan yang lalu sudah ada perubahan buahnya sudah begini, itu kalau tanaman berumur pendek usia sebulan. Kalau tanaman jangka sedang di usia 3 bulan ke atas Anda berikan nitrogen, 1 minggu sampai 2 minggu baru kita lihat reaksinya, misalnya seperti cabai, misalnya seperti tomat, misalnya seperti brokoli, misalnya seperti terong Anda beri nitrogen, 1 atau 2 minggu sudah lihat hasilnya kalau nitrogennya sudah bekerja. Sedangkan fosfor dan kalium Anda bisa melihat di tanaman-tanaman itu reaksinya 1 sampai 2 bulan, lama sekali. Sekalipun yang fosfor dan kalium ini sifatnya adalah kristal, pupuk yang cepat larut, efek atau reaksinya pada tanaman itu 1 sampai 2 bulan ke depan baru Anda bisa lihat reaksinya. Oh brokoli saya ternyata sudah ada perubahan setelah saya beri kalium, oh cabai saya sudah ada perubahan ketika saya beri fosfor, itu yang sifatnya kristal sekalipun larut sempurna dalam air. Reaksi fosfor dan kalium berbeda dengan reaksi nitrogen bisa kita lihat lebih cepat, sedangkan reaksi fosfor dan kalium ke tanaman kita bisa lihat lebih lambat. Makanya tanaman yang usianya 3 bulan, sekalipun 3 bulan panen, fosfor dan kalium Anda bisa lihat reaksinya itu di 1 sampai 2 bulan. Fosfor dan kalium yang diberikan ke cabai di tanggal 1, nanti di tanggal 15 bulan depan baru Anda bisa lihat, oh buahnya sudah banyak, buahnya sudah ada, reaksinya itu jangkanya panjang. Kemudian untuk tanaman-tanaman tahunan atau tanaman-tanaman pepohonan, kalau usianya yang 1 atau 2 tahun yang misalnya tingginya masih 1,5 meter, tanaman-tanaman seperti alpukat duren dan lain sebagainya, kalau kita berikan urea reaksinya berapa lama Pak? Reaksinya itu akan kelihatan nitrogennya itu bekerja di bawah 3 bulan, bisa jadi 2 bulan sudah kelihatan reaksinya, Anda sudah lihat, oh durian ini kemarin saya berikan pupuk nitrogen 1 kg sekarang sudah mulai hijau daunnya, rantingnya sudah mulai tumbuh yang baru, mata-mata tunas air sudah mulai pecah, akarnya mulai banyak, itu sudah ada kita lihat reaksinya di bawah 3 bulan. Kita lanjut, kemudian kalau misalkan dia sudah dewasa usia 4 atau 5 tahun yang sudah tinggi, kapan reaksinya itu bisa kita lihat? Reaksinya bisa Anda lihat 3-6 bulan ke depan kalau Anda pakai pupuk nitrogen. Semakin tinggi, usia tanaman semakin tua, penyerapan dan reaksinya pun semakin lambat. Itu berbanding lurus ya, semakin tua tanaman, reaksi yang akan ditunjukkan ketika Anda mengaplikasikan pupuk akan lebih lambat lagi, itu karena ada sel-sel mati yang sudah tidak berfungsi lagi pada tanaman itu. Seperti kulit-kulit pohon menua dan mengelupas,
daun-daun ranting sudah mulai menua dan gugur, itu artinya usia penyerapannya sudah mulai lambat, sehingga reaksi pupuknya juga lambat. Kemudian untuk fosfor dan kalium untuk tanaman-tanaman seperti tahunan yang usia 1 atau 2 tahun, reaksinya bisa dilihat kapan Pak. Untuk tanaman tahunan yang usia 1 atau 2 tahun itu kalau aplikasikan fosfor dan kalium itu di bawah 6 bulan, maksimal 6 bulan baru Anda bisa lihat reaksinya. Oh kali ini fosfor yang kemarin saya berikan, oh ternyata dampaknya seperti ini, oh ini baru ada efeknya sekarang, ya fosfor dan kalium memang seperti itu kerjanya. Kemudian tanaman-tanaman ini yang sudah besar usianya sudah 5 atau 6 tahun, reaksi fosfor dan kalium yang kita aplikasikan itu bisa kita lihat 1 sampai 2 tahun ke depan. Pupuk fosfor yang kita berikan tahun ini, pupuk kalium yang kita berikan tahun ini untuk pohon ini akan kita lihat reaksinya nanti di tahun depan, paling cepat seperti itu. Paling lambat bisa 1,5 atau 2 tahun ke depan baru Bapak Ibu bisa lihat reaksinya, jadi pergerakan dan penyerapannya seperti itu. Nah Bapak Ibu, kalau tanaman kita umur pendek saya sarankan untuk dikocor, apapun pupuk yang Anda miliki tetap dikocor, mau disemprot juga boleh tapi reaksinya tidak begitu besar. Dan kalau tanaman Anda tahunan kocor itu sia-sia, alangkah baiknya kalau pupuknya ditabur, itu yang benar, tetapi tabur yang saya maksud bukan berarti asal buang di atas permukaan tanah saja, sebar-sebar seperti itu saja seperti memberi makan ayam, bukan, Anda keruk tanahnya, Anda buat lubang untuk meletakkan pupuk-pupuk itu, supaya apa? Supaya dia tidak menguap. Jadi lebih tepatnya pupuk dibenamkan dalam tanah, sekalipun Anda tidak larutkan Anda cuma tabur saja, atau berikan saja secara langsung tetapi kita benamkan di dalam tanah supaya dia tertutup, itu dapat mengurangi penguapan. Jadi ketika Bapak Ibu menyiram atau hujan pupuk itu mulai cair, mulai larut dan mulai diserap pelan-pelan, butiran atau granul pupuk itu, dia akan hancur sempurna sampai habis, itu bertahap atau sebolain. Misalnya ini granul ya, dia akan terkikis sedikit saat terkena air, dia akan terkikis sedikit demi sedikit, ukurannya yang dari segini jadi segini, kena air lagi dia terkikis lagi jadi segini, dari segini terkikis lagi jadi segini, sampai akhirnya tersisa titik-titik butiran pupuk saja dan itu sudah tidak bisa kita lihat lagi, artinya pupuk sudah habis terserap. Jadi dia perlahan demi perlahan cukup untuk makanan pohon ini 1 tahun ke depan, supaya apa? Supaya bisa ada dan nyata, tidak buang-buang pupuk juga. Kalau dengan kocor Pak bagaimana untuk tanaman tahunan? Saya sarankan jangan, kalau dikocor itu akan pemborosan karena untuk tanaman-tanaman tahunan itu, bentangan luas pemupukan itu lebih lebar daripada tanaman-tanaman kecil. Kalau pohon-pohon besar Anda mau kocor gimana caranya? Anda mau siram keliling, habislah pupuk Anda dan itu penguapannya juga besar karena bentangannya luas, tetapi kalau pupuk dibenamkan di titik-titik tertentu maka terjadi penguapan itu kecil sekali, pupuk akan dimaksimalkan dalam tanah. Jadi untuk Bapak Ibu semuanya jangan lagi ada pertanyaan ini aplikasinya gimana Pak? Ya tergantung tanaman Anda. Tanaman Anda itu apa? Yang Anda tanam usia panennya berapa bulan? Itu tanaman umur panjang, sedang atau tanaman umur pendek, pengaplikasiannya itu Anda harus kondisikan. Jadi kalau Bapak Ibu mau tabur boleh tetapi usia tahunan. Kalau misalnya seperti padi Pak bagaimana? Kalau di sawah itu ya tabur, mau dikocor apanya sementara lahan basah, jadi kalau sawah itu ditabur, itu nggak masalah karena airnya tergenang jadi pupuk cepat terurai. Jadi pengaplikasian pupuk itu mau kocor maupun tabur Anda harus tahu tanaman Anda itu usianya berapa bulan, tanaman Anda itu umur pendek atau umur panjang, tanaman Anda itu bulanan atau tahunan, sehingga nanti Anda tidak lagi mengalami kasus pas saya sudah kasih pupuk tetapi reaksinya nggak ada, saya sudah berikan pupuk minggu lalu Pak reaksinya belum ada juga, saya sudah kasih pupuk 2 minggu yang lalu Pak reaksinya belum ada juga, ya iyalah Anda kasih pupuk tabur ke tanaman yang umurnya 3 bulan panen, ya reaksinya ada di mana, nggak akan ada reaksinya Pak. Pupuknya dilarutkan, dikocor, Anda akan lihat di bawah 1 bulan sudah ada reaksinya, di bawah 3 minggu sudah ada reaksinya. Untuk tanaman umur pendek 1 bulan, di bawah 1 minggu sudah ada reaksinya. Oke baik, semoga Anda sudah bisa memahami basic-basic ini, pengetahuan dasar tentang teknik pemupukan yang baik dan benar, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.